Shalom semuanya. Sungguh senang boleh berjumpa saudara lagi dalam renungan kita hari ini. Hari ini kita akan meneruskan renungan di dalam kitab Yakobus. Kita akan bahas di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 12 sampai ke 13. Firman Tuhan renungan hari ini berjudul belas kasihan, menang atas penghakiman. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhannya dan kita akan bahas sejenak. Di dalam Yakobus 2 ayat ke-12 mengatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi diperhadapkan antara penghakiman dan belas kasihan. Mana yang saudara lakukan? Ketika saudara dalam kehidupan sehari-hari, kita memberlakukan penghakiman dalam kehidupan kita, seakan-akan kita berdiri sebagai hakim, seakan-akan kita tahu antara benar dan salah. Ya, firman Tuhan, Alkitab mengatakan, hanya ada satu hakim, hakim yang agung, hakim dalam kehidupan ini, dan hakim dalam kekekalan, yaitu Tuhan sendiri. Kita bukan hakim. Haleluya. Kita diharuskan, diajarkan, diinginkan oleh Tuhan lebih daripada kita menghakimi, tetapi kita mengasihi, kita berbelas kasihan. Ayat 12 tadi mengatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Dalam kita menjalankan iman, kitab Yakobus ini mengajarkan kita dalam praktek kehidupan kita sehari-hari untuk berkata, berlaku, seperti suatu saat kita akan dihakimi. Kitab Yakobus ini mengajarkan kita untuk berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berkata, sekali lagi berkata-kata dan bertingkah laku memperlakukan seseorang. Sementara kita berpikir apa yang kita katakan, kita lakukan akan dihakimi sesuai dengan hukum yang memerdekakan orang. Saudara sekalian, kita orang beriman, ada hukum kasih yang sudah memerdekakan kita. Saat ini kita menjalankan iman kita berdasarkan hukum kasih itu. Saudara sekalian, ketika kita berjalan dalam hukum kasih, kita tidak akan menghakimi. Kalau kita menghakimi setiap orang, setiap keadaan, kita tidak berbelas kasihan. Yesus datang ke dunia. Dia yang hakim, seharusnya menjadi hakim. Tetapi dia selalu menunjukkan belas kasihan. Yesus yang bergaul dengan orang berdosa, orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, dianggap sampah. Dia menunjukkan belas kasihan. Karena dia Allah. Sebagai anak Allah, kita harus meniru Tuhan kita. Dia yang seharusnya bisa menghakimi orang pada saat itu. Dia tidak menghakimi, tetapi dia mengasihi. Apalagi kita, saudara. Kita yang sudah diselamatkan oleh hukum kasih itu, terlebih lagi kita harus menjalankan kasih. Jangan menghakimi, tetapi berbelas kasihanlah. Belas kasihan akan menang atas kasih. Amin. Saudara, pada zaman sekarang ini di mana saudara media sosial, ya, Facebook, ketika seseorang pasang sesuatu di Facebook, upload sesuatu di Facebook, pasti ada komentar positif dan komentar negatif. Ketika kita melepaskan komentar-komentar yang negatif, yang mengkritik, saudara, tanpa sadar kita sudah menghakimi, saudara. Pada zaman dulu tidak ada Facebook memang, tetapi Yakobus tetap mengatakan, jangan menghakimi. Penghakiman yang sama akan diberikan kepada kita suatu saat. Amin, saudara. Mari kita berbelas kasihan, karena berbelas kasihan akan menang atas penghakiman. Pada zaman itu, orang Romawi, orang Yunani, orang Yahudi, mereka tidak ada Facebook, tetapi pendapat, argumen, kritik terjadi. Dan disinilah Yakobus menuliskan firman Tuhan ini di dalam pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 ini. Pada zaman sekarang, cobaan lebih besar untuk mengkritik, karena kita menganggap kita lebih pintar. Tanpa sadar kesombongan kita membawa kita untuk mengkritik orang lain, menghakimi orang lain. Saudara, tantangan itu, cobaan itu besar, tetapi
kita harus memiliki belas kasihan yang lebih besar lagi. Setiap orang melakukan kesalahan, setiap orang pernah salah. Jangan kita menjadi cepat menjadi orang yang mengkritik. Jangan kita menjadi cepat orang yang membalas dendam. Jadilah kita cepat untuk melepaskan belas kasihan, menjalankan hukum kasih, mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri sendiri. Saudara sedang menjalankan iman saudara saat ini. Amin saudara. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hari ini firman Tuhan memberikan dua pilihan. Saudara menghakimi atau tidak menghakimi, atau saudara mengasihi berbelas kasihan atau saudara tidak berbelas kasihan. Mari kita memilih untuk berbelas kasihan, karena firman Tuhan lebih jelas pada saat ini mengatakan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dan saya harap kita semua tidak mau dihakimi atas perbuatan jahat kita. Kita adalah anak Allah. Kita harus menjalankan iman kita, mengamalkan iman kita lebih baik lagi. Amin. Iman kita kepada Kristus adalah iman yang menjalankan hukum kasih. Iman kita kepada Kristus adalah iman yang meneladani Tuhan kita Yesus yang selalu berbelas kasihan. Berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukannya, orang-orang berdosa. Saudara, Tuhan sudah memberikan kasih itu dalam kehidupan saudara. Mari kita praktekkan, mari kita jalankan, mari kita amalkan iman kita dengan berbelas kasihan. Amin, haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami sudah dijelaskan satu lagi firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami tidak cepat untuk menghakimi, karena penghakiman, pembalasan adalah milik-Mu. Karena Engkaulah hakim yang agung, karena Engkau hakim yang baik. Engkau Allah yang mengetahui yang baik dan buruk. Baiklah kami hanya melakukan hukum kasih, menyatakan kasih, memberikan belas kasihan, melepaskan pengampunan, seperti Engkau adanya Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus. Kadang-kadang kami Tuhan hanya memakai kehidupan kami secara alami, pikiran kami, perasaan kami, sehingga kami menjadi orang yang judgmental, orang yang cepat menghakimi. Bimbing mulut ini Tuhan, sehingga kami boleh berkata, bertingkah dalam kehidupan kami, tidak menghakimi, tetapi melepaskan belas kasihan. Haleluya. Dan kami percaya belas kasihan akan menang atas segala penghakiman. Terima kasih Bapa di surga. Ubah kami, bentuk kami, untuk kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati semua.